Halo guys, selamat datang ke channel Bang Nime. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai skill penamaan dan efek-efek yang didapatkan baik bagi sang pemberi nama ataupun penerima nama. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Seperti yang kita ketahui, jika skill penamaan merupakan skill yang digunakan untuk memberikan nama pada suatu makhluk atau suatu benda, ada berbagai macam efek yang didapatkan dari penggunaan skill ini, baik bagi pemberi ataupun penerima nama. Salah satu efek dari skill ini adalah memberikan kekuasaan atas orang yang diberikan nama, seperti yang dilakukan oleh Ariel. Sebelumnya, tujuan dari Ariel memberikan Kumoko sebuah nama adalah untuk mengendalikannya. Ariel memberikan Kumoko nama Shiro, yang berarti putih, karena hampir seluruh penampilan Shiro berwarna putih. Tapi setelah Ariel memberikan nama Shiro kepada Kumoko, Ariel sama sekali tidak mampu untuk mengendalikannya. Dia mengira karena status milik Kumoko yang terlalu tinggi, efek dari skill penamaan jadi tidak berpengaruh kepadanya. Tapi yang paling buruk adalah ketika Shiro mencoba memberikan nama kepada Puppet Taratek, yang saat itu telah memiliki wujud yang sangat mirip dengan manusia. Tapi dengan segera Ariel menghentikan Shiro dan menggantikannya untuk memberikan nama kepada Puppet Taratek, yaitu Ael, Sael, Riel, dan Viel. Alasan kenapa Ariel memaksa Shiro agar dirinya yang memberikan nama adalah karena Puppet Taratek sudah sangat lengket kepada Shiro. Dan pada dasarnya, jika Ariel membiarkan Shiro memberikan nama kepada Puppet Taratek, maka itu akan sama saja seperti membiarkan mereka jatuh sepenuhnya kepada Shiro. Apalagi di waktu itu, Ariel dan Shiro belum sepenuhnya berdamai, karena masing-masing dari mereka tidak menemukan cara untuk membunuh satu sama lain. Dan pasti jika satu dari mereka menemukan kelemahan yang dapat mereka manfaatkan, maka mereka pasti akan menggunakannya untuk membunuh satu sama lain. Karena itu Ariel memaksa jika dia yang harus memberikan nama kepada Puppet Taratek, karena jika mereka harus bertarung, akan ada kemungkinan jika Puppet Taratek tidak akan membantu Ariel, atau bahkan membantu Shiro melawan Ariel. Lalu selanjutnya ada efek untuk meningkatkan status, yang digunakan oleh Wrath untuk memberikan nama pada senjatanya dan pada dirinya sendiri. Awalnya sebelum dia menamai dirinya dengan nama Wrath, dia mendapatkan nama Razu-Razu, yang merupakan nama yang dia dapatkan saat dia masih menjadi goblin. Di saat itu Razu-Razu telah dijadikan sebagai budak oleh Burimis karena kemampuan unik miliknya, yang mampu membuat senjata tanpa bahan apapun dan terus memaksanya untuk membuatkan mereka senjata, dan bahkan memaksa Razu-Razu untuk menaikkan levelnya agar dia dapat membuat senjata yang lebih baik. Selama bertahun-tahun, Razu-Razu terus menahan amarahnya kepada Burimis dan orang-orang yang telah memperbudaknya. Karena tujuan awal Razu-Razu menggunakan skill itu adalah untuk membantu keadaan goblin di desanya, bukan untuk digunakan oleh para manusia. Karena itu amarahnya menjadi semakin menumpuk, sampai skill rank miliknya mencapai level 9, yang mana itu kurang satu langkah lagi untuk menjadi skill Wrath. Salah satu skill 7 dosa mematikan. Kejadian yang menyebabkan hal itu terjadi adalah ketika Razu-Razu mengetahui jika kakaknya tertawa di samping Burimis. Tapi yang membuat Razu-Razu menjadi semakin marah adalah ketika dia melihat jimat keberuntungan yang digunakan oleh para goblin untuk berburu, yang membuat Razu-Razu berpikir jika kakaknya telah menyerang desa goblin dan mengambilnya. Di saat itu amarah Razu-Razu mencapai puncaknya, dan skill rank yang awalnya level 9 mencapai level 10 dan berevolusi menjadi skill Wrath, sehingga Razu-Razu terlepas dari kontrol milik Burimis dan membunuh raja-raja yang telah mengkhianati para goblin dengan melemparkan pedang api kepadanya.
sehingga dia terbakar sampai mati dan membunuh semua orang yang telah memperbudaknya. Jujur saja jika mereka ingin, mereka dapat membunuh razu-razu. Tapi karena skill miliknya sangat berharga, mereka harus menahan diri agar tidak membunuhnya. Sedangkan razu-razu terus membunuh mereka tanpa ragu-ragu dirinya terluka. Karena setiap kali dia naik level, semua luka-luka yang dia dapatkan menjadi pulih. Sehingga dia dapat terus bertarung dan memulihkan diri di saat bersamaan. Ketika itu semua orang yang telah memperbudaknya telah mati dan hanya meninggalkan Burimis yang saat itu telah jatuh di tanah dan menangis. Lalu dia bertanya kepada razu-razu, apakah dia membencinya? Tanpa memberi jawaban, razu-razu membunuh Burimis yang saat itu mengatakan maaf sebagai kata-kata terakhirnya. Lalu menarik batu aprasial milik Burimis dan berevolusi menjadi ogre karena dia sudah tidak pantas menjadi seorang goblin, apalagi menggunakan nama razu-razu maupun namanya di kehidupan yang sebelumnya, yaitu Sasajima Kyoya, dan merubah namanya menjadi Wrath menggunakan skillnya. Selain menggunakan skill penamaan kepada dirinya sendiri, dia juga menggunakan skill itu untuk menamai kedua pedangnya seperti yang ditampilkan di atas. Lalu ada penamaan yang digunakan oleh Di untuk memberikan nama kepada Kumoko. Ketika Kumoko memakan bom GMA dan mendapatkan pemberitahuan dari sistem jika dia telah melewati batas serta tidak lagi menerima dukungan apapun dari sistem, dia mendengar suatu suara yang mengatakan jika Kumoko telah sangat menghiburnya. Lalu dia mengatakan kepada Kumoko, "Selamat datang di domain para dewa." Karena awalnya Di menganggap jika terlalu berbahaya jika Kumoko tetap berada di sana dan membawanya ke domain para dewa. Tapi hal itu tidak diperlukan karena Kumoko telah berhasil menyerap seluruh energi dari bom JMA. Lalu selanjutnya Di pun memberikan nama kepada Kumoko sebagai hadiah kepada Kumoko karena telah berevolusi menjadi dewa. Dan tidak mungkin jika Kumoko akan terus menjadi laba-laba tanpa nama. Sehingga Di memberikan Kumoko nama Shiraori yang berarti penenun putih. Lalu setelah itu dia terbangun dari evolusinya menjadi dewa dengan tubuh yang lebih lemah dari biasanya, tapi dengan kapasitas sihir yang sangat besar. Setelah Shiraori mendapatkan kembali kekuatannya dan berhasil menghentikan amukan Wrath, Shiraori mendapatkan panggilan dari Di yang mengatakan akan memberikan Shiraori sebuah hadiah karena telah menghiburnya dan menyuruh Shiraori untuk mendatanginya. Lalu Shiraori berteleportasi ke Jepang dan pergi ke rumah yang ditinggali oleh Di atau dikenal sebagai Wakabahiro dan masuk ke kamar di lantai 2 yang di waktu itu Di sedang bermain video game dan mengatakan kepada Shiraori selamat datang. Lalu setelah Shiraori menghabiskan beberapa waktu di tempat Di mulai berbicara mengenai dirinya yang tidak sopan karena telah memberikan Shiraori sebuah nama dan mendekatkan dirinya di depan Shiraori sampai pada titik di mana bibir mereka hampir bersentuhan. Jika penamaan yang dilakukan oleh seorang dewa memiliki implikasi yang berat dan mengatakan jika tindakan itu akan memperkuat hubungannya dengan Shiraori, dan itu tidak terkecuali dewa manapun yang memberikan nama pada yang lain, serta mengatakan jika tindakan itu bahkan mengikat jiwa mereka. Di saat itu Shiraori berpikir, apakah berarti semua perasaan yang dirasakan oleh Shiraori ketika dia bertemu dengan Di adalah karena efek penamaan? Lalu Di mengatakan jika yang membuat Shiraori indah adalah kebebasan. Tapi Di sama sekali tidak menyangkal. Meskipun kata-katanya berlawanan,
Dia ingin agar Shiraori berada di dekatnya, sampai pada titik di mana dia akan mencabut setiap bulu yang ada pada Shiraori, sehingga Shiraori akan tetap bersama dengan Di, serta mengklaim jika Shiraori adalah miliknya. Dia tidak memiliki niat untuk membiarkan Shiraori pergi, tapi dia akan membiarkan Shiraori untuk terus terbang dalam jangkauannya. Dan jika Shiraori terus melakukan itu, maka dia akan terus menyayangi Shiraori sampai dunia berakhir. Dan setelah itu, Shiraori kembali ke mansion milik Balto dengan membawa beberapa souvenir, lalu berbaring di kasurnya, berpikir jika semua itu sangatlah buruk, karena dia takut jika dia akan mencuri hatinya. Dan yang lebih buruk lagi, Shiraori merasa sama sekali tidak keberatan jika itu memang terjadi. Baiklah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.